Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan MT Academy, saluran pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang enzim dan juga koenzim. Nah, seperti kita ketahui bahwa selama ini kita pasti merasakan ketika kita mengunyah nasi atau singkong atau makanan-makanan lainnya, dalam beberapa saat eh, akan kita rasakan makanan itu menjadi manis. Nah, perubahan rasa manis tersebut eh, seperti yang telah kita bahas sebelumnya tentang karbohidrat, di mana zat tepung akan dirubah oleh ptialin atau amilase menjadi disakarida atau gula. Nah, amilase di sini merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah ikatan rantai zat tepung menjadi zat gula. Nah, untuk lebih memahami apa yang dan bagaimana enzim ini bekerja di dalam tubuh kita, nah mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Baik, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu secara definisi terkait dengan apa itu enzim dan apa itu koenzim. Nah, enzim di sini adalah merupakan protein yang berperan sebagai pemercepat proses reaksi kimia atau yang disebut dengan istilah katalis dalam metabolisme makhluk hidup. Tetapi enzim itu sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, katalis yang dimaksud di sini adalah suatu zat yang memiliki fungsi untuk mempercepat terjadinya satu reaksi atau mempercepat laju reaksi. Akan tetapi bahwa katalis ini tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat katalis itu dapat diperoleh kembali. Dan fungsi pada katalis di sini adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, um, enzim akan berperan secara lebih spesifik dalam hal menentukan reaksi mana yang akan dipacu dibandingkan dengan katalisator anorganik, sehingga ribuan reaksi dapat berlangsung dengan tidak menghasilkan produk sampingan yang beracun. Nah, berikutnya, apa itu koenzim? Nah, koenzim adalah kofaktor yang berupa molekul organik kecil yang merupakan bagian enzim yang tahan panas, mengandung ribosa dan fosfat, kemudian juga larut dalam air dan bisa bersatu dengan apoenzim membentuk haloenzim. Nah, koenzim yang membentuk ikatan sangat erat baik secara kovalen maupun non kovalen dengan apoenzim inilah yang disebut sebagai gugus prostetik. Oke, sekarang kita akan bicara tentang struktur dari enzim. Nah, enzim berdasarkan strukturnya dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu enzim yang sederhana yang tersusun atas protein saja. Yang kedua adalah enzim yang bersifat kompleks, yaitu strukturnya tersusun dari protein dan non-protein. Nah, enzim yang kompleks itu terdapat atau terdiri dari apoenzim dan gugus prostetik. Nah, apoenzim di sini adalah bagian dari enzim yang tersusun atas protein. Nah, gugus prostetik adalah bagian enzim yang tersusun atas non-protein, dan kemudian gugus prostetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni koenzim yang tersusun dari bahan organik dan kofaktor
yang tersusun dari bahan anorganik. Nah, baik. Berikutnya kita akan bicara tentang penggolongan enzim. Nah, pada bagian ini Anda akan diajak untuk mengetahui beberapa penggolongan enzim yang pada bagian sebelumnya kita ketahui bahwa pengertian dan struktur enzim ini juga kita sudah jelaskan. Nah, dalam penggolongannya, maka enzim itu kita akan bagi menjadi dua bagian. Nah, kita akan lihat pada slide berikut. Oke. Nah, apa saja dua golongan enzim tersebut? Yang pertama berdasarkan tempat bekerjanya dan kemudian juga daya mempercepatnya. Nah, sekarang kita akan bicara terkait dengan berdasarkan tempat bekerjanya. Ada dibagi menjadi dua, enzim kemudian dibagi menjadi dua berdasarkan tempat bekerjanya. Yang pertama adalah endoenzim. Nah, endoenzim disebut juga sebagai enzim intraseluler. Nah, endoenzim merupakan enzim yang bekerjanya di dalam sel dan umumnya merupakan enzim yang digunakan untuk proses sintesis di dalam sel dan untuk pembentukan tenaga atau adenosin trifosfat yang dikenal dengan istilah ATP yang kemudian berguna untuk proses kehidupan sel dalam proses respirasi. Berikutnya adalah eksoenzim. Nah, eksoenzim disebut juga sebagai enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. Nah, dan umumnya eksoenzim ini berfungsi untuk mencernakan substrat secara hidrolisis untuk dijadikan molekul yang lebih sederhana dengan berat molekul lebih rendah sehingga dapat masuk melewati sel. Nah, energi yang dibebaskan pada reaksi pemecahan substrat di luar sel tidak digunakan dalam proses kehidupan sel. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada penggolongan enzim berdasarkan daya katalisis. Nah, ada 6 penggolongan enzim ini berdasarkan daya katalisis. Yang pertama kita akan bahas yaitu oksidoreduktase. Nah, enzim mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan enzim ke enzim atau ke oksigen. Sebagai contoh di sini adalah enzim transfer oksidase dan peroksidase atau yang dikenal dengan istilah katalase. Ada beberapa macam enzim elektron transfer oksidase. Yang pertama adalah enzim oksidase, yang berikutnya adalah oksigenase, yang ketiga adalah hidroksilase, dan yang terakhir adalah dehidrogenase. Kemudian penggolongan yang kedua adalah transferase. Nah, transferase mengkatalisis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Sebagai contoh di sini adalah beberapa enzim seperti transaminase adalah transferase yang memindahkan gugusan amina. Kemudian berikutnya adalah transfosforilase yang merupakan transferase yang memindahkan gugusan fosfat, dan berikutnya adalah transasilase yang merupakan transferase yang memindahkan gugusan asil. Oke, yang ketiga, golongan ketiga yang berdasarkan daya katalisis adalah hidrolase. Nah, enzim mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis. Dengan contoh di sini adalah contoh enzimnya yaitu karboksilesterase yang merupakan hidrolase yang menghidrolisis
gugusan ester karboksil. Kemudian kedua adalah lipase yang merupakan hidrolase yang menghidrolisis lemak atau ester lipida, dan yang terakhir adalah peptidase yang merupakan hidrolase yang menghidrolisis protein dan polipeptida. Nah, golongan yang keempat dari berdasarkan daya katalisis yaitu liase. Enzim berfungsi untuk mengkatalisis pengambilan atau penambahan gugusan dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Nah, sebagai contoh di sini adalah L-malat hidroliase atau yang dikenal dengan istilah fumarase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan air dari malat sehingga dihasilkan fumarat. Kemudian yang kedua adalah dekarboksiliase atau yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan gugus karboksil. Oke, kita akan masuk pada golongan yang kelima, yaitu isomerase. Nah, isomerase meliputi enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi isomerisasi. Contoh di sini adalah rasemase yang merubah L-alanin. Kemudian epimerase merubah D-ribulosa 5-fosfat menjadi D-silulosa 5-fosfat. Kemudian cis trans isomerase merubah trans metinal kemudian menjadi cis rentolal, dan yang berikutnya adalah intramolekul ketol isomerase yang merubah D-gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Kemudian yang berikutnya adalah intramolekul transferase atau mutase yang merubah metil malonil CoA menjadi suksinil CoA. Dan yang terakhir, golongan terakhir adalah ligase. Dan enzim mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul dengan dibebaskannya molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat. Sebagai contoh di sini adalah enzim asetat. Kemudian kita akan masuk berikutnya pada penggolongan koenzim dibagi menjadi dua. Setelah kita bersama-sama tadi mempelajari tentang penggolongan enzim, tentu berikutnya kita akan membahas bersama tentang koenzim. Nah, hal ini juga perlu untuk kita pelajari karena koenzim juga mempunyai peranan yang penting pada proses katalisis substrat. Nah, untuk koenzim sendiri itu hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah koenzim 1. Koenzim 1 ini tersusun dari molekul beta asam molekul nikotinamida, 1 molekul adenin dan 2 molekul pentosa, serta 2 molekul asam fosfat. Koenzim ini dikenal juga sebagai koda hidrogenase 1 atau kozimase. Dalam ilmu kimia ini dikenal sebagai DPN atau difosfopiridin nukleotida. Dan pada umumnya terdapat pada sel hidup. Nah, berikutnya adalah koenzim 2. Koenzim 2 ini dikenal sebagai kode hidrogenase 2 atau konzimase 2. Fungsinya sebenarnya sama dengan koenzim 1 dan hanya berbeda dalam kandungan molekul asam sulfatnya. Pada koenzim 1 ini terdapat 2 molekul asam fosfat, sedangkan pada koenzim 2 terdapat 3 molekul asam fosfat. Nah, fungsi dari koenzim dalam suasana anaerob ini sebagai dehidrogenase yang menerima atom H atau sebagai akseptor H. Oke, kita akan bicara lebih lanjut tentang apa saja faktor yang mempengaruhi enzim dan koenzim. Nah, ada 5 faktor yang perlu kemudian diketahui bersama
bahwa struktur dasar enzim di sini adalah protein. Sehingga dalam bekerjanya akan sangat dipengaruhi beberapa hal yang akan kita bahas berikut. Yang pertama adalah suhu. Nah, enzim terdiri atas molekul-molekul protein. Nah, oleh karenanya, enzim masih tetap mempunyai sifat protein yang kerjanya akan dipengaruhi oleh suhu. Enzim akan dapat bekerja secara optimum pada kisaran suhu tertentu, yaitu sekitar suhu 400 derajat Celcius. Dan pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif. Jika suhunya dinaikkan, maka enzim akan mulai aktif. Dan jika suhunya dinaikkan lebih tinggi, sampai pada batas sekitar 40 sampai 500 derajat Celcius, maka enzim akan bekerja lebih aktif lagi. Namun, pemanasan lebih lanjut membuat enzim akan terurai atau terdenaturasi seperti halnya protein lainnya. Pada keadaan ini, enzim tidak akan dapat bekerja. Pertama, enzim tidak aktif pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Kedua, kemampuan aktivitas enzim akan meningkat 2 kali lipat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Dan yang ketiga, yang perlu diketahui adalah kemampuan aktivitas enzim paling optimum pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, sebagai faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim dan koenzim adalah derajat keasaman atau yang kita sebut dengan pH. Enzim bekerja pada pH tertentu, umumnya pada pH yang netral, kecuali pada beberapa jenis enzim yang bekerja pada suasana asam atau suasana basa. Apabila enzim yang bekerja optimum pada suasana netral ditempatkan pada suasana basa ataupun asam, maka enzim tersebut tidak akan bekerja atau bahkan menjadi rusak. Begitu juga sebaliknya, jika suatu enzim bekerja optimal pada suasana basa atau asam, tetapi ditempatkan pada keadaan asam atau basa, maka enzim tersebut akan rusak. Kita akan berikan sebagai contohnya di sini adalah enzim pepsin yang terdapat di dalam lambung, efektif bekerja pada pH yang rendah. Nah, setiap enzim perlu diketahui bahwa setiap enzim itu bertindak paling cakap pada nilai pH tertentu yang disebut sebagai pH optimum. Nah, yang kedua bahwa pH optimum bagi kebanyakan enzim ialah pH 7. Dan yang ketiga, terdapat beberapa pengecualian, misalnya enzim pepsin di dalam perut itu bertindak balas paling cakap pada pH 2, kemudian sementara enzim tripsin di dalam usus kecil bertindak paling cakap pada pH 8. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi enzim dan koenzim adalah inhibitor. Hal lain yang mempengaruhi kerja enzim adalah hambat respon balik feedback inhibitor. Nah, feedback inhibitor di sini merupakan keadaan pada saat substansi hasil atau produk kerja enzim yang terakumulasi dalam jumlah yang berlebihan, yang akan menghambat kerja enzim yang bersangkutan. Nah, inhibitor kompetisi terjadi penambahan substrat dapat mengurangi daya hambatnya, karena inhibitor bersaing dengan substrat untuk mengikat bagian aktif enzim. Misalnya di sini adalah enzim suksinat dehidrogenase yang berfungsi mengkatalisis reaksi oksidasi asam suksinat menjadi fumarat. Jika dalam proses ini ditambahkan asam malonat, maka enzim suksinat dehidrogenase akan menurun aktivitasnya. Tetapi jika diberikan lagi asam suksinat sebagai substrat reaksi, maka dia akan normal kembali. Sehingga aktivitas inhibitor ini akan sangat bergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, dan aktivitas enzim inhibitor dan substrat. Nah, inhibitor non-kompetisi pengaruhnya tidak dapat dihilangkan dengan adanya penambahan substrat lain, di mana
inhibitor ini akan berikatan dengan permukaan enzim tanpa lepas dan lokasinya tidak dapat diganti oleh substrat. Sehingga daya kerja inhibitor akan sangat tergantung dari konsentrasi inhibitor dan aktivitas inhibitor terhadap enzim. Yang keempat adalah konsentrasi substrat. Nah, perlu diketahui bahwa mekanisme kerja enzim juga ditentukan oleh jumlah atau konsentrasi substrat yang tersedia. Jika jumlah substratnya sedikit, maka kecepatan kerja enzim juga akan rendah. Dan sebaliknya, apabila jumlah substrat yang tersedia banyak, maka kerja enzim juga akan cepat. Pada keadaan substrat berlebih, kerja enzim tidak sampai menurun, tetapi konstan. Pada kepekaan substrat rendah, jumlah molekul enzim akan melebihi jumlah molekul substrat. Sehingga yang perlu diketahui dari konsentrasi substrat ini, yang pertama, hanya sebagian kecil molekul enzim bereaksi dengan molekul substrat. Yang kedua adalah apabila kepekatan substrat bertambah, maka molekul enzim akan dapat bereaksi lebih banyak dengan molekul substrat sehingga dapat mencapai kadar maksimal dari reaksi enzim. Dan yang ketiga adalah penambahan kepekatan substrat selanjutnya tidak akan meningkatkan aktivitas enzim karena kepekatan enzim sudah mulai jenuh. Terakhir adalah kita bicara tentang konsentrasi enzim sebagai faktor yang mempengaruhi enzim dan koenzim. Agar reaksi dapat berjalan optimum, maka perbandingan antara jumlah enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksinya akan berjalan lambat. Bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Dan semakin banyak enzim, juga reaksinya juga akan semakin menjadi cepat. Kita akan bicara terkait dengan fungsi dan peran dari enzim itu sendiri. Nah, apa yang menjadi fungsi dari enzim ini? Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa enzim memiliki fungsi sebagai katalis untuk suatu proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun di luar sel. Dan peran enzim itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai biokatalisator yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya tetapi tidak ikut bereaksi. Dan sebagai modulator, yaitu mengatur reaksi yang bersifat acak menjadi berpola. Baik, kita akan bicara tentang bagaimana cara kerja dari enzim. Nah, yang perlu kita bicarakan di sini terkait dengan cara kerja dari enzim, bahwa suatu enzim itu mempunyai kekhasan, yaitu hanya bekerja pada satu reaksi saja. Untuk dapat bekerja terhadap suatu zat atau substrat, maka harus ada hubungan atau kontak antara enzim dengan substrat. Oleh karenanya, tidak seluruh bagian dari enzim akan dapat berhubungan dengan substrat. Nah, hubungan antara substrat dengan enzim hanya akan terjadi pada bagian atau tempat tertentu saja. Tempat atau bagian enzim yang mengadakan hubungan atau kontak dengan substrat ini dinamai bagian aktif atau yang disebut dengan active site. Dan hubungan hanya mungkin terjadi apabila bagian aktif mempunyai ruang yang tepat dalam menampung substrat. Dan apabila substrat mempunyai bentuk atau konformasi lain, maka tidak dapat ditampung pada bagian aktif suatu enzim.
Dan dalam hal ini enzim itu tidak dapat berfungsi terhadap substrat. Ini adalah penjelasan mengapa bahwa tiap enzim itu mempunyai kekhasan terhadap substrat tertentu. Nah, bagaimana hubungan atau kontak antara enzim dengan substrat menyebabkan terjadinya kompleks enzim substrat? Maka kompleks ini merupakan kompleks yang aktif, yang bersifat sementara dan akan terurai lagi apabila reaksi yang diinginkan telah terjadi. Nah, ada dua teori yang akan kita jelaskan di sini terkait dengan bagaimana cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci. Berdasarkan teori gembok dan kunci atau yang lebih dikenal dengan istilah lock and key, terjadinya reaksi antara substrat dengan enzim itu karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif atau active site tadi dari enzim. Nah, sehingga sisi aktif enzim cenderung kaku. Substrat berperan sebagai kunci masuk ke dalam situs aktif yang berperan sebagai gembok, sehingga terjadi kompleks enzim substrat. Pada saat ikatan kompleks enzim substrat terputus, maka produk hasil reaksi akan dilepas dan enzim akan kembali pada konfigurasi semula. Berbeda dengan teori kunci gembok, jika enzim mengalami denaturasi atau rusak karena panas, maka bentuk sisi aktif akan berubah sehingga substrat tidak sesuai lagi. Nah, berikutnya adalah teori tentang kecocokan induksi atau yang lebih dikenal dengan teori Daniel-Koslan. Nah, dalam teori kecocokan induksi, reaksi antara enzim dengan substrat itu berlangsung karena adanya induksi substrat terhadap situs aktif enzim sedemikian rupa, sehingga keduanya merupakan struktur yang komplement atau bersifat saling melengkapi. Dan dalam teori ini, situs aktif tidak bersifat kaku, tetapi akan lebih fleksibel. Baik, sampai di sini itu saja dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya di MT Academy Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.